saya nggak begitu ini, nggak begitu suka pedas. Cuma ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang, betul-betul benar. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Siok Ketua Paguyuban Cinta Damai. Kami bersyukur. Tagihan kreditur diakui semua oleh PT Sipoa Propertindo Abadi. Petik 2. Surabaya. The Royal Indonesia TV. Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Cinta Damai diketuai oleh Siok sebagai customer Sipoa Propertindo Abadi kembali memenuhi ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengikuti agenda rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak PT Sipoa Propertindo Abadi dalam pilot. Sidang lanjutan. Penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Sipoa Propertindo Abadi yang dinyatakan pilot dalam persidangan sebelumnya. Salah satu kurator menyampaikan besaran tagihan masing-masing kreditur pada persidangan di Pengadilan Niaga Surabaya, Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Atas pengajuan besaran tagihan kreditur kepada Dirut PT Sipoa Propertindo Abadi yakni Noldi menyatakan siap menerima tagihan para kreditur, maka hari ini juga kurator akan melakukan verifikasi tagihan. Selain itu, kurator juga melayangkan surat terhadap Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pemblokiran atas semua aset PT Sipoa Propertindo Abadi. Penasehat hukum PT Sipoa Propertindo Abadi menanggapi, selama tagihan disertai bukti kwitansi harap diterima dan kami akui tagihan para kreditur yang merasa melakukan pembayaran ke PT Jovan kami terima dan kami akui, ungkapnya. Siok Ketua Paguyuban Cinta Damai mereaksi dengan keras saat menerima pernyataan dari penasehat hukum. Bagaimana nasib kreditur lain yang melakukan pembayaran kepada perseroan-perseroan yang berafiliasi dengan PT Sipoa Propertindo Abadi? Reaksi lainnya, Siok pun juga akan membeberkan bukti-bukti dari PT Sipoa Propertindo Abadi yang menyatakan kepada para kreditur dengan pembayaran ke perseroan afiliasi bisa ditagihkan ke PT Sipoa Propertindo Abadi juga. Persidangan sempat alot dengan perbedaan pemahaman terkait tagihan, namun alhasilnya PT Sipoa Propertindo Abadi mengakui dan menerima tagihan para kreditur yang telah melakukan pembayaran ke perseroan afiliasi. Secara terpisah, Siok Ketua Paguyuban Cinta Damai saat ditemui wartawan mengatakan, kami bersyukur tagihan kreditur diakui semua oleh PT Sipoa Propertindo Abadi, ungkap Siok. Lebih lanjut dikatakan, para kreditur yang melakukan pembayaran ke perseroan afiliasi bisa diajukan tagihan ke PT Sipoa Propertindo Abadi, pungkasnya. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Atau tidak. Yang keempat adalah tim kurator juga telah membuat kreditur PT Sipoa Propertindo Abadi dengan nomor surat 08. Yang kelima, tim kurator juga menyurati kreditur dan para kreditur Propertindo Abadi untuk mengundang dilaksanakan rapat verifikasi pencocokan piutang pada hari ini tanggal 22/2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya akan diadakan kami serahkan hakim pengawas untuk suaranya tidak jelas. Semua kami yang bisa akomodir dan kalau ada kendala di sana. Seperti yang disampaikan oleh yang Maju Bu, menurutnya sebagai kedengaran.
Loh, nggak dengar. Mati mic-nya. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia waktu itu, jadi tagihan-tagihan yang memang benar-benar berkaitan dengan PT SPA, baik itu peralihan maupun transfer yang berkaitan dengan PT SPA, kami terima dan kami akui. Baik ya. Tak bohong. Akan diterima ini dari pengajuan bahwa semua tagihan akan diterima bila mana ya sesuai dengan Kwitansi. dengan tagihan misalnya grup G ya atau apa itu ya katakan kan ada juga yang dari Jovan, apa itu juga diterima juga. Baik Yang Mulia, untuk mendahului tagihan yang seperti itu, misalnya contohnya ada transfer yang dilakukan pada saat PT Sipoa Propertindo Abadi, rekeningnya telah terblokir. PT Jovan, maka itu kami terima dan kami akui. Baik ya. Grup dari Sipoa itu pun akan diterima. Nah, bagaimana ada pertanyaan ini? Bagaimana bila ada double tagihan? Misalnya di sini sudah ada penagihan ke Jovan, kemudian juga dia menagih ke semua. Nah, seperti itu gimana? Kan bisa gitu. Kita itu saudara. Kalau misalnya ada double claim seperti itu, misalnya sudah menagihkan ke PT A, kemudian menagihkan ke PT SPA, maka kan berarti sudah di PT A tersebut, kalau sudah diterima dan diakui PT A, kan tidak mungkin mendapat double yang mulia. Akhirnya kan nanti merugikan konsumen PT SPA yang asli kalau sampai ada yang double claim seperti itu. Tapi sekali lagi kami mohon arahan dari Yang Mulia Bapak Hakim Pengawas dan mungkin dengan Pak Kurator seperti gimana kalau ada double claim seperti itu. Mau kemana meminta apa yang yang berafiliasi menyebutkan dalam itu ya tunjukkan kreditur yang sudah mengajukan tagihan ke Bahtera Sungai Jadi, sedangkan Bahtera Sungai Jadi itu kan sudah manage kan. Habis itu kreditur juga mendaftarkan ke PT SPA. Nah, dari maksud dari Hakim Pengawas, apabila kreditur sudah mendaftarkan ke Bahtera dan sudah diterima oleh pelaku sana, ya jangan daftar lagi ke PT SPA. Oh, iya. Karena akan atau PT yang sudah main di SPA. Namanya kan beda. Maksudnya nama sama, punya dua kan tidak bakal. Coba gambarkannya Pak. Hanya obat, nggak apa-apa. Jelas. Belum diproses Pak. Jadi mereka punya ada di SPA, tapi ada mendaftar yang di lain, itu tetap harus di cover Pak. Tidak bisa kalau tidak di cover Pak. Kalau begitu caranya kan susah Pak. Ya, jadi gini Bu, tadi kan ada keberatan daripada debitur yang mengatakan misalkan di PT lain terjadi pembayaran. Belum ada Pak. Misalkan. Habis itu di sini juga ada pembayaran. Nanti kan ibu menerimanya double. Kemarin itu kuratornya, namanya kuratornya PT Bahtera atau kuratornya PT Bumi bicara. Nanti akan diverifikasi. Jika umpama sudah dibayar di PT itu, dirinya akan dicolek.
Bu, yang verifikasi siapa Bu? Ayo. Yang verifikasi siapa Bu? Enggak, maksudnya gini, misalkan Batra membayar kepada kreditur Usyok 10 juta. Ibu Syok juga daftar ke PT SPA. Dan ibu tadi bilang dicoret itu yang akan dicoret siapa Bu nanti? Kuratornya Pak, Sedangkan kurator PT SPA dengan kurator bumi atau Batra beda Bu. Saya koordinasi dengan Bu, saya sama juga Bu sama kurator. juga nanti akan diverifikasi ulang jika nanti sudah dibayar di PT sana, jadi di sini tidak dibayar, gitu Pak. Yang verifikasi siapa? Yang verifikasi siapa? Kurator. Yoga juga bilang, kuratornya juga enggak, yang akan melakukan verifikasinya siapa? Yang verifikasi itu siapa? Karena kan gini, masa pembebasan itu adalah masa kurator Bu. Even Pak Yoga pun tidak bisa menentukan pembayaran ini harus ke kreditor A, kreditor B, kreditor C, tidak bisa. Itu kewenangan kurator. Pak Yoga tidak bisa memverifikasi itu. Sedangkan kalau kurator saya, PDSPA dengan kurator misalnya bumi sudah jadi, ya kan? Saya nggak tahu di mana saya mau cek data. Oh, kamu udah bayar ke kreditor A, B, C. Di sini kurangin ya. Itu gimana caranya Bu? Oh ya sih, apa yang verifikasi nantinya Pak? Saya tidak tahu dengan kurator itu Bu. Dan juga apakah dia mau membongkar data ke saya, sedangkan saya bukan kreditur, bukan kurator di sana, gitu. Karena gini Pak, kemarin saya mendaftarkan PT Batra, sedangkan itu kreditur saya sudah saya daftarkan ke PT Bumi, tapi dia bicara, Bu, daftarkan semuanya. Nanti kita proses pembayaran. Apakah sudah dibayar di PT Bumi? Sehingga kita nanti kalau sudah dibayar di PT Bumi kita tolak. Kalau ini semua dia bicara tidak boleh daftar ke sini, tidak boleh daftar ke sini, terus gimana nasib korban Pak? Ya Pak Ibu di sana udah daftar diterima. Kenapa? Daftar di PTN sudah diterima Bu? Iya diterima, tapi kan dia juga belum bisa pastikan Pak. Nanti asetnya itu bisa berjalan atau tidak. Sedangkan sekarang asetnya pada di bloknya di kejaksaan. Ya, sama Bu, di sini Ibu nggak bisa pastikan akan lebih cepat pembebasan di PTA atau di Sipwa. Tidak ada yang bisa memastikan semua Bu. Nah, makanya tadi hakim pengawas menyampaikan bahwa atas keberatan daripada debitur apabila ada double claim, kreditur harus memilih dia mau mengklaimkan ke PT SPA atau ke PT Batra atau ke PT Bumi. Itulah Bu, seperti itu. Kalau memang kita secara undang-undang Bu, memang double claim ini tidak bisa Bu, karena gini Bu, di saat Ibu sudah dibayarkan oleh PT Bumi tagihan Ibu, PT SPA juga akan membayarkan Bu kalau Ibu sudah terdaftar dalam pintu sini. Itu kewenangan, memang undang-undang mengatakan seperti itu. Apalagi Ibu sebagai fakturan ya, itu kan hukumnya adalah pari pasuk prorata. Jadi yang makanya saya tanya pada kurator, kalau double claim ini gimana nanti yang apa Bu? Nanti kan kita proses sama si POA, sama direksi. Apakah ini sudah dibayar? Kalau ini belum dibayar ya harus dibayar. Kalau sudah belum dibayar, itu harus ditanggung Pak. Nah itu gimana Pak solusinya? Izin saya tambahin. Seperti ini Bu. Dengan artinya bahwa Ibu diterima tagihannya di PT yang lain, dalam artian adalah perlindungan hukum Ibu itu tersampaikan. Ibu apabila ada pembayaran, mereka memberikan kepastian apakah itu cukup atau tidak dari aset PT yang lain. Kepastian pembayaran terhadap tagihan Ibu tercapai. Dan kedua adalah apabila kami menerima tagihan Ibu, tagihan ini adalah double claim, dan kami sebagai tim kurator tidak mau adanya tuntutan atau laporan dari para kreditur terkait adanya double claim. Dalam artian ini bisa dikatakan adalah
kami tidak mau. Makanya di sini kami sampaikan terhadap kreditur yang double claim harus memilih apakah tetap sebagai kreditur di tempat lain atau kreditur sekolah. Dan juga direktur dan juga bapak-bapak semua yang direktur juga. Nah, masalah double claim kalau memang sudah ada ketentuan dan sudah ada di DPT yang sudah di PT-nya banyak, mau juga di atau yang berafiliasi dengan PT SPA ini tolong diterima tadi begitu. Terima kasih. Bapak dari Ibu Konsumen di sebelah saya, Bapak Direktur PT SPA. Jadi bukan saya menjawab sebagai diri saya pribadi, tetapi ada Bapak Direktur. Jadi apa yang saya sampaikan memang sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Intinya apa itu? Keinginannya dari kreditur itu tidak memberikan. Dulu ada yang tersebut dirinya, ada jawaban ke sana. Nah, itu kreditur bisa tahu nggak? Mereka sudah melapor ke sana, melapor ke sana ini, gitu. Dan kedua misalnya. Nah, kalau menunjukkan ya seperti itu, tanggapan saudara bagaimana? Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Kurator tadi, kalau untuk double claim itu kan akhirnya tidak fair untuk yang konsumen PT SPA yang asli, yang hanya mengklaim kepada kami. Jadi mohon kalau untuk double claim tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurator. Kemudian untuk PT Sipoa, baik Pak Direktur, Pak Noldi ini maupun saya, kuasa hukum, kami mewakili hanya PT Sipoa Propertindo Abadi. Ini belakang. PT lain ini kan? Kak Rafi lain. PT ini kalau puluh. Iya, PT-nya. PT ini 3. Nak jelas Pak Hakim. Pak Hakim, gini ceritanya. Jadi saya Nggak tahu apa-apa direktur hanya mohon maaf Pak Hakim. Jadi kalau memang pengalihannya misalnya dari proyek A dialihkan ke SPA, ada buktinya, kami terima. kan itu ada 20 Ya. yang dia sudah begitu. Ya. Tapi Rasa PT Jopa, ibunya juga masyarakat terima. Ya, cukup ya untuk semuanya kita. Ya. Yang kedua adalah Yohanes Anugrah Wibowo dengan tagihan sebesar 540.200.000 rupiah. Nah, demikian. Mohon tanggapan dari para kreditur, apakah diterima atau tidak? Kuasa dihitung maupun kuasanya boleh maju. Nanti saya coba ya. Iya, krediturnya kami dulu cuma satu, Pak. Ya, siapa tahu atau nggak ada yang tahu juga 1-2 orang nanti atau lebih
tidak diterima nanti klaimnya, biar bisa kita bicarakan bersama lagi. Mantap. Oke? Mantap. Karena kita akan membicarakan untuk memasang spanduk di lokasi yang sudah dipilot, sudah hampir 2 bulan tidak dipasang untuk dikuasai oleh kurator. Jadi itu. Jadi jangan dianggap ditinggal semua. Kita akan bicara dengan Pak Hakim. Spanduk. Jika nanti kurator belum masang, yang mana sampai detik ini tadi hari ini belum dipasang. Jadi kita mau pasang dari para kreditur minta izin sama Bapak Hakim. Pasang sendiri aja. Ada rencana pemasangan kapan, Bu? Ini nanti mau pasang. Habis sidang sendiri aja. Habis sidang mau pasang. Spanduknya kita sudah siapin. Ya. Dia menghalangi. Karena kalau nggak ada spanduk ini, dikira lahan itu tidak bermasalah. Ya. Apalagi lahannya dipakai untuk drag race, penampung balap liar. Penampung balap liar, Pak. Iya. Nikah senyawa bersyukur verifikasi registrasi PT KJS dan angsuran yang ke PT Cahaya Jovan Latoyalen tempo hari gak diakuin. Tapi sekarang mereka mengakuin. Dari kalau sampai mereka nggak mengakuin tadi ini, saya akan pidanakan Pak, karena PT Cahaya Jovan Latoyalen berani menerima uang tidak ada aset, sedang asetnya milik PT Sipa Propertindo Abadi. Iya. Ya bersyukur ini sudah diakui semua. Kemarin kan nggak diakui, berapa jumlahnya nggak diakuin. Iya. Sehingga ini sekarang tak masukin semua datanya lagi. Ini sidangnya keberapa? Ini sidang terakhirnya pilot Pak. Pilotnya 31 Maret 2023. Bu, yang dana masuk 2 baru tadi itu dari pihak sampean atau gimana? Bukan dari pihak saya. Makanya saya bilang kalau itu diterima kurator yang sudah terlambat, di saya masih banyak Pak aku gitu. Kenapa Ibu nggak daftarin? Nggak daftarin karena tidak diakuin waktu itu. Nah saya pun sendiri nggak mengerti kurator baru diakuin tadi. Kalau begitu harus saya ajukan Pak aku gitu. Karena gini, waktu verifikasi PKPU, saya tanyain Bapak, dia yang diangkat sebagai direkturnya PT SPA sejak kapan? Dia bicara Desember 2022. Besoknya saya meluncur ke Menkumham. Saya cek di Menkumham, ternyata dia baru diangkat sebagai direktur baru 10 Maret 2023 setelah diputus PKPU. Nah dia kan tidak mengerti apa-apa. Kenapa dia berani menandatangani tidak diakui dana korban waktu PKPU? Jadi kalau di take over itu Pak ya, harus selesaikan semua hal. Kewajiban-kewajiban haknya para kreditur itu. Nah ini juga setelah diputus pilot per 31 Mei 2023. Maret 31 Maret 2023. Ini belum ada plang pemberitahuan. Ini tadi juga saya menyampaikan ini kan dari masih proses verifikasi. Nanti perlu kita sampaikan kalau memang dari kurator tidak memasang, kami siap untuk memasang supaya masyarakat sekitar dan para kreditur yang lain itu mengetahui bahwa aset tersebut sudah dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan niaga. Kita menghindar supaya tidak digunakan lahan yang sudah pilot, tidak digunakan untuk menampung balap liar Pak. Karena selama ini digunakan untuk menampung balap liar. Buat drag race apa itu. Ya itu, menampung balap liar. Oke, saya kira cukup. Ya, harapannya uangnya ke para korban dikembalikan Pak. Sesuai apa yang mereka masuk. Uang itu sudah masuk ke SIPA berapa. Itu aja mereka sudah menghitung bunga loh Pak.
Pokoknya aja. Iya. Pokoknya kalau dilihat dari investasi Pak, sudah berapa tahun ini? 11 tahun. 9 tahun ya. Harganya Iya. sekarang kan 500. Sudah 9 tahun Pak. Korbannya sudah 10.000 baik lebih Pak. Dananya kurang lebihnya hampir mendekati 1 T. Ini sudah betul-betul Pak. Oke. Baik. Saya kira mohon baik, terima kasih Bu. Terima kasih.